Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Problem of Evil atau masalah kejahatan, yang kita ambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 9. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan kita akan memulai dengan doa. Tuhan, kami persembahkan pembahasan kebenaran firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membuka wawasan pengertian kami, memberikan hikmat dan marifat. Kami menyambut kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami saat kami mengaplikasikannya dan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian. Pasal yang kedua, ayat 1 hingga 9. Akan saya bacakan bagi kita semua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat yang ke-6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbagai kita mendengarkan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita lihat di sini, Tuhan langsung menciptakan manusia pada ayat ke-6 itu, pada hari ke-6. Tentang pohon-pohonan, dia hanya berkata kepada bumi, baiklah tanah menghasilkan. Kepada binatang di dalam air, dia berkata, baiklah air menghasilkan. Nah, kalau kita melihat hal yang demikian pada awal daripada pembahasan firman Tuhan ini, kita tahu jika Tuhan berbicara kepada air untuk menghasilkan segala binatang yang terdapat di dalam air, binatang yang berada di dalam air ini, ikan dan segala jenisnya ini, tidak dapat dikeluarkan dari air karena mereka terputus dari sumbernya dan mereka akan mati. Demikian juga jika pohon-pohonan yang kepadanya Allah berbicara kepada tanah untuk menghasilkan, jika dicabut dari tanah, akan mati. Nah, manusia diciptakan langsung oleh Allah itu. Jika manusia ini dipisahkan dari Allah, manusia tersebut akan mati. Disinilah persoalan kejahatan tersebut muncul. Manusia memilih untuk memisahkan diri dari manusia yang kita sebut pelanggaran kepada kebenaran firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Manusia terputus, terpisah dari Allah dan mengalami kematian. Ini hukum yang telah ditetapkan di dalam Alkitab dan kita harus mengerti. Cakrawala, ada bulan, ada bintang, ada matahari, dan sebagainya. Jika itu dipisahkan seperti meteor misalnya, dari tempat aslinya, di mana dia bertaut, tidak akan berfungsi lagi. Manusia tidak akan berfungsi di luar Allah. Nah, saya akan mendahului lebih lanjut, sebelum kita membahaskan Alkitab ini lebih lanjut, dengan sebuah ilustrasi. Pada awal tahun 1970-an, kartunis politik
Wayne Steiskal membuat gambar yang menceritakan sebuah masalah yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah, di dalam karikaturnya itu, Wayne pada gambar pertama dari 3 gambar yang ada, tampak seorang ayah dan putranya bersama-sama menonton film di televisi yang menayangkan adegan kekerasan. Mereka nonton nih pada karikatur yang pertama. Dalam tontonan itu muncul sederetan kata. Dor, dor, bunuh, boom, serang, tat, bunyi peluru. Habisi. Itu komentar-komentar yang ada. Nah, pada gambar kedua, tampak sebuah berita singkat menyela acara itu. Berita dari Vietnam. Breaking news. Berita itu menayangkan pemandangan tubuh-tubuh cacat anak-anak Vietnam yang sebagian berada dalam gendongan ibu mereka. Sang ayah tampak terperanjat sembari berusaha menutupi mata putranya dengan tangannya. Ia berkomentar, untuk apa mereka menayangkan berita seperti itu? Pakainya. Dia marah. Tapi dia lupa. Dia oke untuk menunjukkan film kekerasan kepada anaknya. Jika itu terjadi dalam keadaan sungguh, seperti perang di Vietnam, dia marah. Di sini Steiskal mengangkat masalah yang sangat penting. Bagaimana mungkin kita menghibur diri dengan adegan-adegan fiksi yang mengagungkan kekerasan, tetapi terkejut tatkala melihat kejadian nyata. Terkejut saat kita melihat kekerasan itu terjadi di depan mata kita. Hollywood mulai melemparkan pertanyaan yang sama setelah teroris menyerang Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Saya masih ingat ramai berita tentang itu. Mereka menunda pemutaran beberapa film bertemakan terorisme. Mereka nggak mau. Namun sampai berapa lama mereka sanggup menunda? Hari-hari ini Hollywood kembali menayangkan adegan-adegan yang bernuansakan kekerasan. Bukankah ini sebuah kemunafikan? Karena manusia hanya tertarik untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri dengan mempertunjukkan karya dari Hollywood tentang kekerasan ini. Bahwa ada orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan anak-anak yang akan celaka dan hancur masa depan mereka akibat tayangan kekerasan ini. Dilewatkan begitu saja dari perhatian mereka dan khalayak ramai. Tuntutan yang sama masih ada pada hari ini. Bahwa oke untuk menayangkan tindakan kekerasan yang ditawarkan oleh Hollywood, tapi tidak oke jika warta berita yang ditayangkan TV menunjukkan tindakan kekerasan yang terjadi secara nyata di belahan bumi lain, seperti di Timur Tengah pada hari-hari ini. Orang nggak oke. Tapi menonton film kekerasan yang mengajarkan ini kepada anak-anak, oke. Jika itu terjadi dalam bentuk nyata dan ditayangkan, nggak oke. Sebuah kemunafikan, kontroversi. Dosa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat berbahaya. Kenapa? Karena dosa buta terhadap dirinya sendiri. Tapi dosa itu dapat melihat mangsanya dengan jelas. Kita harus ingat itu. Kalau perlu, dosa bahkan dapat menyesatkan orang-orang pilihan sekalipun. Nabi Yesaya mengatakan bahwa umat Allah mendefinisikan ulang kebaikan dan kejahatan. Luar biasa. Akan tetapi orang masih berbuat dosa sampai hari ini, sampai abad ke-21 ini. Hanya firman Allah yang dapat menjaga kita agar tidak berkata kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yesaya 5:20. Dibalik, ini adalah bentuk daripada gaslighting yang tertulis juga di dalam Alkitab. Bila dosa tidak membohongi kita,
dosa itu tak akan tampak menyenangkan. Dosa itu justru tampak menyenangkan karena ia membohongi kita. Seakan-akan Allah buta, seakan-akan Allah tertidur, seakan Allah tidak mendengarkan, tapi ia panjang sabar dan berlimpah kasih setia yang menunggu agar orang-orang berdosa ini bertobat dan tidak dibinasakan oleh perilaku mereka sendiri. Dosa dan kejahatan dapat mempunyai arti yang sama dan dapat juga memiliki arti yang berbeda. Misalnya dosa Daud dalam Mazmur 51 ayat keempat, juga dalam Kejadian 4 ayat ke-7, ataupun 1 Yohanes 3 ayat ke-12. Dosa dan kejahatan seringkali berjalan bersama, bergandengan tangan. Misalnya saja jika kita berusaha menghancurkan orang lain dengan merekayasakan sesuatu yang jahat yang terdapat dalam alam pikiran kita, kita bukan sekedar orang berdosa, kita juga adalah orang jahat. Karena cepat atau lambat, apa yang kita rekayasakan di dalam alam pikiran tersebut, jika tidak dihentikan, akan kita lakukan. Contoh lain dari dosa dan kejahatan adalah membunuh, termasuk pengguguran bayi yang tidak berdosa. Fitnah bukan hanya kekejian, tapi juga termasuk pada kategori dosa dan kejahatan. Tertulis dalam Ulangan 5 ayat 20. Mazmur 27 ayat 12, Amsal 6 ayat 19, Amsal 12 ayat 17, ataupun Markus 10 ayat 19. Jangan menyebar kabar bohong, dikatakan fitnah, karena dapat merusak kehidupan orang, pembunuhan karakter, bahkan orang difitnah dapat membunuh diri. Bukan sedikit kasus-kasus ini. Apa definisi kejahatan? Kejahatan biasanya dianggap sebagai sesuatu yang salah secara moral, penuh dosa, atau jahat. Namun, kata jahat juga bisa merujuk pada sesuatu yang menyebabkan kerugian dengan atau tanpa dimensi moral. Dan dalam bahasa Indonesia tentang hal ini disebut sebagai kemalangan. Ya, sama-sama evil dalam bahasa Inggris. Kata ini digunakan dua arah dalam Alkitab. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat kudus Allah adalah jahat, evil. Mazmur 51 ayat 4 misalnya. Di sisi lain, bencana, tragedi, atau malapetaka apapun juga disebut dalam bahasa Inggris sebagai evil. Namun dalam konteks ini, pengertian evil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 20, jika dilihat dari sisi konteks bahasa Indonesia, bukanlah evil dalam arti jahat, tapi dalam hal ini kemalangan. Rumahnya hanyut oleh air bah. Evil. Tapi evil di sini konteks bahasa Inggris yang dimaksud malang orang tersebut. Dia mengalami kemalangan. Nah, perilaku jahat meliputi dosa yang dilakukan terhadap orang lain. Misalnya pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perzinahan, dan kejahatan yang dilakukan terhadap Tuhan, kekafiran, penyembahan berhala, penodaan agama, mulai dari ketidaktaatan di Taman Eden dalam Kejadian 2 ayat 9 hingga kejahatan Babel besar, Wahyu 18 ayat yang kedua. Alkitab berbicara tentang fakta kejahatan dan manusia bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yesaya 18 ayat 20, artinya dia yang melakukan kejahatan, dia yang melakukan dosa, dia bertanggung jawab terhadap konsekuensi akibat perilakunya sendiri. Tadi saya katakan dosa itu berbohong. Kita lihat di tengah-tengah Taman Eden, Tuhan menempatkan pohon kehidupan dan pohon tentang pengetahuan yang baik, tentang yang baik dan yang jahat. Nggak masalah sampai setan berbicara dan mengarahkan perhatian manusia ini kepada satu pohon. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Padahal tentang pohon kehidupan tidak ada larangan
dari Tuhan untuk dimakan. Sampai dosa ini, yang otornya ini adalah iblis ini, memanipulasikan pikiran manusia, yaitu Hawa dalam hal ini, untuk mengambil. Dia tahu itu jahat, tapi terselubung. Dia memanipulasikan, dia melencengkan kebenaran tersebut. Manusia termakan. Karena itu dikatakan tentang Hawa, ia disesatkan. Tapi tentang Adam, ia memilih untuk berbuat dosa. Jadi kita harus dalam keadaan sadar, harus menganalisa segala sesuatu yang kita dengar, kita lihat, maupun kita baca. Kita harus memiliki pikiran yang kritis di dalam hal ini, agar jangan terjebak atau disesatkan oleh pengaruh-pengaruh jahat di dalam kehidupan kita ini. Pada dasarnya kejahatan adalah pilihan moral. Hal ini disebabkan karena orang yang bersangkutan memberi makan kepada sikap jahatnya dan membiarkan lapar sikap baiknya. Dengan demikian kejahatan akan bertumbuh subur dalam pikirannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan manusia ini ada dua, baik dan jahat. Orang Indian Amerika menunjukkan dalam sebuah cerita yang saya baca, anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam menunjukkan sikap jahat, anjing putih menunjukkan sikap baik. Tergantung siapa yang kita beri makan, dia yang akan menang. Kalau kita memberi makan kepada sikap baik itu akan menonjol dan hidup. Jika kita memberi makan kepada sikap jahat kita dan mematikan sikap baik, maka sikap jahatnya yang akan bertumbuh. Kita harus waspada tentang hal ini. Itu yang harus diturunkan kepada anak-anak dan diajarkan. Kejahatan moral bukanlah sesuatu yang bersifat fisik. Itu adalah kekurangan hal yang baik, hal mana disebabkan karena orang yang bersangkutan lebih memilih untuk memberi makan sikap jahatnya dengan menekan atau membiarkan lapar sikap baik. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf Kristen yang bernama J.P. Moreland. Kejahatan adalah kurangnya kebaikan, katanya. Atau kejahatan dapat dipandang sebagai kebaikan yang membusuk karena kebaikan yang ada diterlantarkan dan tidak pernah diberi makan secara sengaja. Kita dapat memperoleh kebaikan tanpa kejahatan. Allah memulai semuanya dengan kebaikan sampai iblis datang. Tetapi kita tidak dapat memperoleh kejahatan tanpa kebaikan. You can have good without evil, but you cannot have evil without good. Impossible. Atau seperti yang dikatakan oleh apologis Kristen Greg Koukl, kebebasan manusia digunakan sedemikian rupa untuk mengurangi kebaikan di dunia tersebut dengan mempergunakan free will mereka. Dan pengurangan itu, yaitu kurangnya kebaikan, itulah yang kita sebut sebagai kejahatan. Tuhan adalah kasih, tertulis dalam 1 Yohanes 4 yang ke-8. Tidak adanya kasih dalam diri seseorang berarti ia tidak memiliki karakter Tuhan. Dan karena itu jahat. Dan ketiadaan kasih diwujudkan dalam perilaku tanpa cinta kasih. Ya, orang tidak memiliki kasih, bagaimana dia dapat berperilaku dengan kasih? Nggak mungkin. Dia tidak memiliki empati sama sekali. Yang baik tidak ada pada dirinya. Otomatis yang dikerjakannya itu adalah yang jahat. Dan bagi dia yang jahat, yang dikerjakan itu sesuatu yang normal, karena itu yang diketahuinya. Hal yang sama juga berlaku pada kemurahan, keadilan, kesabaran, dan lain-lain yang juga merupakan sifat atau karakter Tuhan. Kurangnya sifat-sifat saleh ini dalam diri seseorang merupakan kejahatan. Karena Tuhan, sumber kebaikan tersebut tidak ada di dalam kehidupan orang tersebut. Kejahatan ini kemudian memanifestasikan dirinya dalam perilaku yang tidak berbelas kasihan,
dalam perilaku yang tidak adil, tidak sabar, tidak berempati, dan sebagainya. Sehingga membawa lebih banyak kerugian ke dalam dunia baik yang telah Tuhan ciptakan ini. Membawa kerugian ke dalam dunia baik yang telah Tuhan ciptakan ini. Karena kita tidak memiliki karakter Tuhan untuk dapat kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita, kepada society ini. Dunia menjadi tempat yang tidak nyaman. Dunia menjadi tempat yang tidak aman. Sodom dan Gomora. Hari-hari ini kita lihat apa yang dikerjakan orang. Tuhan menciptakan wanita dan pria, pria dan wanita. Male and female, female and male. Tapi mereka ingin yang lain. Rekayasa ilusi mereka sendiri yang adalah sebuah kegilaan. Nggak akan mungkin terjadi. Ternyata, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempunyai banyak kekurangan. Tertulis sebetulnya ini di dalam Roma 3 ayat ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. No one is righteous. No, not one. Nggak ada. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kejahatan moral adalah kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain dan kejahatan tersebut dapat terjadi meskipun tidak disertai dengan tindakan eksternal. Pembunuhan adalah tindakan yang jahat, namun berawal dari kejahatan moral berupa kebencian dalam hati. Matius 5, 21 hingga 22. Melakukan perzinahan adalah kejahatan. Begitu pula kejahatan moral berupa nafsu dalam hati. Dikatakan oleh Yesus langsung, tertulis, jangan berzina. Namun jika engkau melihat kepada seorang wanita dan menafsuinya, engkau sudah berzina di dalam hatimu. Ini bukan hukum yang baru. Ini direkayasa di dalam hati itu sendiri oleh manusia. Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23 dari Markus 7. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini tertulis semua dalam Markus, dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 20 hingga 23. Mereka yang terjerumus dalam perilaku jahat ini biasanya memulainya secara perlahan. Pelan-pelan dibangunnya. Paulus menunjukkan perkembangan tragis ini akan menimbulkan semakin banyaknya kejahatan dalam Roma yang pertama. Dimulai dengan penolakan untuk memuliakan Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan. Roma 1:21. Dan berakhir dengan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas dan membiarkan mereka untuk dipenuhi dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Roma 1 ayat 28-29. Jadi Roma 1 ini membicarakan tentang Allah yang dijauhi oleh manusia. Manusia tidak melihat perlunya bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dan menyediakan segala sesuatu, termasuk hujan, panas, menabur, menuai, dan semuanya. Mereka nggak lihat akan hal yang demikian. Mereka menjauhi Tuhan karena jauh daripada Tuhan, yang lalu kita mengatakan mereka kehilangan perlindungan payung rohani ini. Mereka jauh dari Tuhan, yang jahat masuk. Karena itu pikiran mereka jahat, perilaku mereka jahat. Tuhan membiarkan itu terjadi. Karena dipanggil mereka nggak mau datang untuk bertobat. Maka segala kejahatan ini menguasai dunia ini sampai terjadi air bah. Sampai terjadi penghukuman atas Sodom dan Gomora. Hari-hari ini masih terjadi penghukuman-penghukuman baik secara nasional maupun secara pribadi. Terjadi dalam kelompok, masih terjadi. Karena orang menjauhi Tuhan. Melakukan perlawanan menentang yang Maha Kudus, Yesus Kristus.
Mereka yang melakukan kejahatan berada dalam perangkap setan dan menjadi budak dosa. Seorang hamba Tuhan harus mengajar, sabar, dan lemah lembut. Dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26 ini diceritakan. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan mereka pun harus berani memberikan teguran dan menuntun orang tersebut agar kembali bertobat. Apapun konsekuensinya sebagai seorang hamba Tuhan. Dibenci, dijauhi, nggak ada masalah. Tuhan telah menetapkan garis ini. Dan sebagai hamba Tuhan kita harus melakukan ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa dibebaskan, bukan usaha kita sendiri. Kejahatan fisik adalah masalah yang menimpa manusia di dunia. Dan hal ini mungkin terkait atau tidak dengan kejahatan moral atau penghakiman ilahi. Pengkhotbah pasal yang ke-11. Ayat yang kedua. Menasihati kita untuk mendiversifikasi investasi kita. Karena alasan ini, kadang-kadang kemalangan atau kerusakan fisik hanyalah akibat dari suatu kecelakaan atau penyebab yang tidak kita ketahui, tanpa penyebab moral yang nyata. Penyebab moral yang nyata kita tahu penghukuman atas Sodom dan Gomora. Nah, air bah demikian juga. Kadang-kadang nggak jelas tanpa penyebab moral yang nyata. Contohnya termasuk cedera, kecelakaan mobil, angin topan, dan gempa bumi. Apakah itu harus karena dosa manusia? Enggak juga. Angin ribut, angin yang terjadi pada saat murid-murid Yesus berada di Danau Galilea, di dalam kapal mereka. Apa itu karena dosa? Jelas bukan. Yesus kemudian meneduhkan ini. Di lain waktu, kemalangan fisik, physical evil, adalah balasan Tuhan atas dosa seseorang atau kelompok. Sodom dan kota-kota sekitarnya dihancurkan karena dosa-dosa mereka. Kolektif. Dosa secara kolektif. Kejadian 19 menceritakan ini. Dan Allah menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik, jauh dari Allah di masa-masa kemudian. 2 Petrus 2:6 mengingatkan kita tentang ini. Berkali-kali Tuhan memperingatkan Israel tentang malapetaka yang menanti mereka jika mereka memberontak. Yesaya 31 ayat yang kedua mengatakan, akan tetapi Dia, maksudnya Yahweh, yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang zalim. Dalam semua kasus, Tuhan bekerja melalui situasi tersebut untuk mewujudkan tujuan baiknya. Roma 8 ayat 28 terkenal itu mengingatkan kita. Tuhan bukanlah pencipta kejahatan moral, karena kejahatan tidak ada pada Dia. Dia sumber segala kebaikan. Sebaliknya, kekudusannya lah yang mendefinisikan segala kebaikan tersebut. Diciptakan menurut gambar Allah, kita memikul tanggung jawab untuk membuat pilihan moral yang menyenangkan Allah dan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dia menghendaki pengudusan kita dan tidak menghendaki siapapun untuk berbuat dosa, apalagi hidup di dalam dosa. Yakobus 1 ayat 13. Dalam pertobatan dan iman kepada Kristus, kita memperoleh pengampunan dosa dan pembalikan kejahatan moral dalam diri kita. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Sebagai anak-anak Allah kita berjalan sesuai dengan perintah ini. Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Apa artinya jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan? 1 Tesalonika 5 ayat 22. Artinya apa? Banyak orang Kristen beranggapan bahwa menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan berarti menghindari perilaku apapun yang mungkin dianggap jahat oleh siapapun. Kita tidak hanya lari dari apa yang jahat, kita juga lari dari apa yang kelihatannya jahat. Misalnya, seorang pendeta tidak boleh mengunjungi bar karena seseorang mungkin mengira dia sedang mabuk atau sedang mengajak jemaatnya untuk mengikuti jejaknya, mabuk-mabukan, atau sedang memberikan kesan bahwa oke untuk mabuk-mabukan tersebut dengan pergi ke bar. Namun arti sebenarnya dari ayat ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Kristen sendiri. Tergantung pada versi Alkitab yang kita baca, yang kita gunakan, 1 Tesalonika 5:22 merujuk pada hadirnya kejahatan. Itu dalam King James Version. Hadirnya segala jenis kejahatan dalam NIV ataupun NLT, New Living Translation, ya, atau segala bentuk kejahatan dari NRSV atau New King James Version, NKJV, dan ESV juga menulis tentang ini. Nah, masing-masing adalah terjemahan yang bagus. Kata Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memberikan pengertian sebagai penampakan, kehadiran, bentuk, atau jenis. Jadi kata yang sama digunakan dalam 2 Korintus 5:7 dan diterjemahkan sebagai penglihatan. Jelas sekali, perbedaan terjemahan dapat menyebabkan perbedaan penerapan. Karena itu kita harus membaca beberapa Alkitab dan mengujinya dengan bahasa aslinya untuk mendapatkan kesan yang tepat dari kata-kata yang tertuang di dalam terjemahan-terjemahan tersebut. Apakah penampilan kejahatan yang harus kita waspadai atau justru menjauhi segala kejahatan? Pertanyaan ini harus dilemparkan karena penggunaan kata-kata dari terjemahan bahasa aslinya memberikan konotasi yang berbeda. Kita tanyakan, apakah penampilan kejahatan yang harus kita waspadai atau justru menjauhi segala bentuk kejahatan? Salah satu masalah dalam menekankan penampilan kejahatan adalah bahwa hal itu dapat membuat kita menjadi budak persepsi orang lain. Ada orang yang penuh tato-tatuan, penampilannya jahat, penampilannya seperti geng. Apakah lantas kita dapat menuduh dia orang jahat? Ini masalahnya di sini. Dia tampil pribadinya, penampilannya dari luar, eksternalnya sebagai orang jahat. Apakah seperti itu? Ya bukan, tidak seperti itu. Ya, kita tidak mengenal orang tersebut, kita nggak bisa menghakimi secara langsung. Orang ini pasti orang jahat. Rasul Paulus juga dikatakan demikian. Dia pasti seorang jahat. Dewa laut mencoba menghantamnya, dia selamat sampai di darat, digigit ular beludak, pasti dia mati, pasti dia orang jahat, kau tahu pasti. Beberapa saat setelah dikebaskannya, ular tersebut dia nggak mati, sekarang berubah, dia pasti seorang dewa. Ini kan berubah-berubah pikiran manusia tanpa mengetahui apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, atau tidak memiliki alasan yang tepat untuk membuat judgment di dalam hal ini. Ini sendiri sebuah kejahatan, menuduhkan kepada seseorang sesuatu yang tidak pasti. Itu jahat. Akan selalu ada seseorang yang menganggap sesuatu yang kita lakukan salah, atau menurutnya hal itu salah, dikritik, diomongin di belakang punggung, dituduhkan. Jadi daripada menghabiskan waktu untuk mengenal Tuhan dan melayaninya, kita lebih khawatir akan kemungkinan seseorang di suatu tempat salah mengartikan tindakan kita. Artinya segala tindak tanduk kita dikontrol dan ditentukan oleh orang lain. Apa kata orang nanti? Ini bagaimana, itu bagaimana. Kita kehilangan begitu banyak waktu untuk memberikan fokus kepada Tuhan yang akan membela kita. Dalam surat yang sama yang ditulis tentang menghindari kejahatan, Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami,
berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia. Not to please man. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. But to please God, who searches our heart deep inside there. Tujuan kita adalah hidup benar di hadapan Allah. Karena Allah itu sumber kebenaran, mengetahui kita. Di hadapan Dia kita telanjang. Bukan mengikuti standar perilaku orang lain yang standarnya tidak jelas. Pada saat yang sama, kita diperintahkan untuk tidak membiarkan kebebasan Kristen kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kita juga diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Umat Kristen telah dipisahkan dari dunia untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 17 tentang ini. Mungkin 1 Tesalonika 5:22 dapat memberikan instruksi lebih jauh pada saat kita melihatnya dalam konteks yang lebih luas. Mempelajarinya lebih dalam lagi. Mengupasnya lebih teliti. Ayat-ayat sebelum nasihat Paulus ini seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga 21 mengatakan, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Hormati mereka juga yang menegur kamu. 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu damai, selalu dalam damai, seorang dengan yang lain. Kami menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Artinya beri semangat kepada mereka. Belalah mereka yang lemah. Berdirilah untuk kaum yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Kemudian dalam ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 16. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 19. Janganlah padamkan roh. 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan padamkan roh. Jangan tolak pada waktu Roh Kudus berbicara mengingatkan kita akan kesalahan kita, akan kejahatan kita. Kita matikan hati kita, kita padamkan roh itu. Jangan. 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini adalah ringkasan singkat tentang bagaimana jemaat Tesalonika seharusnya hidup. 1 Tesalonika 2:12 supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Tentang jangan membalas yang jahat dengan yang jahat ini sudah beberapa kali kita bicarakan. Yang tadi, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jika kita membalas yang jahat dengan yang jahat, apa bedanya kita dengan orang tersebut? We have no more ground to say anything because we are doing the same thing. Karena kita melakukan yang sama di dalam hal ini. Harusnya Tuhan mengatakan sebagai seorang Kristen, jahat itu dibalas dengan kebaikan. Jika kebaikan itu tetap dibalas dengan kejahatan, ada hukum yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 13. Nggak usah takut. Tuhan lihat, Tuhan bela, Tuhan menyertai kita. Jadi apa kesimpulan kita? Menghindari segala bentuk kejahatan atau menghindari dalam arti menjauhkan diri terhadap kejahatan yang muncul di dalam pergaulan kita sehari-hari. Berarti menjauhi kejahatan tanpa kompromi. Kita tidak perlu bersikap legalistis terhadap apa yang dianggap jahat oleh orang lain. Namun kita perlu tetap menyadari kesaksian kita kepada dunia dan tugas kita untuk mendukung rekan-rekan seiman. Kita juga harus menyadari kecenderungan kita sendiri terhadap dosa. Daripada bermain-main dengan apa
yang bisa membawa kita ke dalam dosa, kita menghindari kejahatan sama sekali. Itu kan yang terjadi di Sodom dan Gomora. Penting untuk tidak menghakimi orang lain tanpa terlebih dahulu menilai hati dan motif kita sendiri. Matius 7 ayat 1-5. Ya. Menghindari penampilan kejahatan atau menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan berarti hidup dalam terang Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita selaku orang percaya. Kita tertulis dalam Roma 13, tertulis dalam Efesus 5 ayat 11. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dan dalam Roma 13 ayat 14, kita tidak perlu mengkhawatirkan persepsi orang lain, namun mengkhawatirkan integritas perjalanan kita bersama Kristus. Ketika kita menghindari segala jenis kejahatan, kita tidak memberikan makanan kepada daging untuk memuaskan keinginannya. Kita membiarkan yang jahat lapar. Anjing hitam ini kita biarkan lapar dan memberi makan kepada anjing putih. Sikap yang baik, moral yang baik. Itu yang akan menang. Paulus telah memberikan instruksi bahwa orang Kristen harus menguji klaim rohani sebelum menerima atau menolaknya. 1 Tesalonika 5:20-21. Orang percaya juga harus menerapkan kitab suci dalam praktek gaya hidup mereka sehari-hari. Harus menjadi lifestyle mereka. Paulus menyerukan kepada umat Kristiani di Tesalonika untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Kata Yunani yang diterjemahkan secara harfiah di dalam bahasa Indonesia berbunyi menjauhi, menghindari. Akar kata yang sama muncul dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, di mana Paulus memerintahkan orang percaya untuk menjauhkan diri dari percabulan. Lari dari itu. Jika suatu tindakan melanggar perintah atau prinsip Alkitab, orang beriman harus menghindarinya. Alkitab adalah sumber yang sempurna. Bukan hanya tentang apa yang kita percayai, tapi juga tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku. Paulus menyerukan umat Kristiani di Filipi dan juga untuk kita semua supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku, Paulus, tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Filipi 2:15-16. Dia memberikan nasihat, dia memberikan teguran untuk hidup pada jalur yang benar, kebenaran firman Tuhan. Karena semua orang memperhatikan gerak-gerik kita. Firman Tuhan membantu kita memilih apa yang dapat diterima secara moral dan menolak apa yang merupakan kejahatan. Jadi tuntunan kita itu terdapat pada Alkitab. Itu yang merupakan buku acuan kita, manual kita. Mazmur 119 ayat 9 misalnya. Ini jelas nih, Mazmur 119 ayat 9. Sangat terkenal ayat ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Bukan hanya orang muda, semua orang sebenarnya. Jawabannya tertulis dalam Alkitab, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu dalam Mazmur 119 ayat 9. Pemazmur juga menulis dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kekudusan pribadi dicapai dengan kehidupan sesuai dengan perintah dan ajaran yang terdapat dalam kitab suci. Jika kita mampu mendisiplinkan diri kita dengan melakukan bagian kita, maka kita pasti
bukti dapat menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk kejahatan. Mazmur 119 ayat 10 hingga 11 dengan jelas mengatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Ini disiplin. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Karena dia mencari dengan teguh, dia menyimpan janji Tuhan, firman Tuhan. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Karena firman ini akan berbicara kembali kepada kita waktu godaan datang. Ketaatan lahir ya, mengalir dari hati yang mencari Tuhan. Ketika kita menyukai hukum Allah dan menyimpannya jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, seperti harta yang tak ternilai harganya, maka kita akan melangkah di jalan yang benar. Kita akan melakukan kehendak Tuhan dengan sukacita, karena firman Tuhan yang merupakan petunjuk perjalanan hidup kita ini, manual, telah tertulis dalam loh hati kita, karena kita mengambil sikap untuk merenungkan firman tersebut siang dan malam, dan menyimpannya di dalam hati kita. Jalan kita akan bersih karena firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan kita. Dengan kesadaran penuh kita akan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kejahatan. Karena firman Tuhan yang memberikan makanan kepada jiwa kita, memberi makan kepada karakter yang baik, sikap yang baik. Di hadapan firman Tuhan yang jahat tidak dapat bertumbuh. Kecuali kita menyingkirkan firman Tuhan dan membiarkan yang jahat itu bertumbuh. Firman Tuhan memiliki efek memurnikan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan demikian. Rasul Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus menguduskan gerejanya seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 26 untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Rasul Petrus menyaksikan penyucian dan pembersihan jiwa yang terjadi melalui ketaatan pada kebenaran. Firman Allah yang hidup dan kekal. Ketika Yesus berbicara tentang pokok anggur yang sejati, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 3. Jadi semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan itu yang menguduskan kita karena dia adalah air kehidupan. Memandikan kita, membersihkan kita, menjernihkan kita, pikiran kita akan menjadi baik di dalam hal ini. Pesan Tuhan adalah kebenarannya, ajaran-ajarannya, dan perintah-perintahnya dalam kitab suci. Dia mengungkapkan firman-Nya kepada kita agar kita dapat menjalaninya secara utuh, bijaksana, aman, dan baik. Akan ada masa-masa di mana terjadi pertentangan. Lakukan atau tidak lakukan. Firman itu menegur kita, jangan. Tapi apakah kita akan menurut suara hati yang kita dengar tersebut untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kuasanya ada pada kita. Memberi makan kepada yang jahat atau kepada yang baik. Setia dan melakukannya dengan disiplin atau asal-asalan. Ada pada kita kuasanya. Firman Tuhan adalah kekuatan penyucian baik bagi orang muda maupun orang tua. Siapa saja. Paulus memerintahkan jemaat di Kolose untuk hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Seorang remaja dapat membersihkan kehidupannya dengan merenungkan firman Allah sebagai gaya hidup. Jadi harus ditekankan kepada anak-anak kita mulai dari kecil. Mulai dari dalam kandungan membacakan firman kepada mereka. Pada masa tuanya pun mereka tidak akan beralih daripada itu. Walaupun seketika mereka mungkin kelihatannya menjauhi, tapi efek yang kita telah tanamkan di dalam hati mereka akan kembali menyentuh hati mereka dan mereka akan kembali kepada asal-usul mereka ini. Kebenaran firman Tuhan. Kitab suci berjanji bahwa mereka yang diarahkan pada jalan Tuhan sejak usia dini tidak akan pernah menyimpang darinya. Amsal 22 ayat yang ke-6.
Efesus 6 ayat yang keempat, Ulangan 11 ayat 19. Ini referensi-referensi untuk meyakinkan bahwa ini bukan perkataan saya, tapi ini janji dari kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita wajib mengajarkan anak-anak kita sejak usia dini. Paulus berkata kepada anak didiknya Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil kamu Timotius, maksudnya engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3:15. Jadi orang tuanya mengajarkan Timotius sejak kecil kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi penasihat kita, penyembuh, ya, menjadi penasihat kita, tertulis dalam Mazmur 119 ayat 24, menjadi penyembuh, tertulis dalam Mazmur 107 ayat 20, pemberi semangat, memberikan harapan, mendorong kita, Kisah 20 ayat 32, dan memberi harapan, iman, kebenaran, dan kehidupan, Roma 15 ayat yang keempat, Kolose 1 5-6. Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena itu, saat kita merenungkan firman Tuhan, benih yang tidak fana ini akan bertumbuh. Penulis kitab Ibrani menggambarkan pengaruh firman Tuhan yang penuh kuasa dan memurnikan dalam hidup kita. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman yang kita simpan dalam hati ini membedakan, sehingga mendorong kita melakukan yang baik, yang benar, dan mematikan pikiran jahat. Jika perjalanan hidup kita dipagari sejak kecil oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana mungkin kita melangkah ke arah yang jahat? Kebenaran firman Tuhan akan menarik kita kembali ke jalan yang benar, karena firman yang hidup itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan menyentuh hati kita yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, memisahkan pikiran yang baik dari pikiran yang jahat. Apa kesimpulan saya daripada semuanya ini? Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kitab suci penuh dengan kebijaksanaan praktis bagi setiap orang, tua muda, besar kecil, yang ingin tetap hidup dalam kebenaran jauh dari segala macam bentuk kejahatan. Langkah pembersihan pertama dalam perjalanan iman kita adalah pertobatan dan pengakuan dosa. Akui dosa kita itu. Kecuali kita mengakui kita memiliki dosa, itu kita tidak akan mungkin mengakuinya. Apalagi bertobat. Tidak hanya sekali, tetapi setiap kali kita jatuh dalam dosa, akui dan bertobat. Mohon Roh Kudus menuntun kita. Alkitab memerintahkan kita untuk menjauhi godaan dan segala bentuk kejahatan. Memperbaharui pikiran kita. Memperlakukan kaum wanita sebagai saudara perempuan yang penuh kemurnian. Dan dikelilingi diri kita dengan mentor yang dapat memberi pengaruh untuk hidup dalam kebenaran yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Hidup dengan cara ini menjauhkan kita dari segala macam bentuk kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus Engkau terus berbicara di dalam hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, baik live maupun melalui YouTube. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Diberkati pelayananmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, rumah tanggamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Bahkan Tuhan memberkati pikiranmu, sehingga yang baik akan bertumbuh. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Reli, Shalom.